Jelang 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, kinerja dalam bidang hukum, khususnya upaya pemberantasan korupsi dinilai masih rendah. Komitmen Jokowi JK dalam memberantas korupsi dianggap lemah, terutama dengan adanya upaya merevisi Undang-Undang KPK dan upaya memberikan proteksi anti kriminalisasi kepada pejabat daerah yang sebenarnya potensial disalahgunakan. Benarkah 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, upaya pemberantasan korupsi masih rendah? Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi? Kita akan membahasnya bersama nantinya akan ada anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil di studio, dan kemudian juga ada Wakil Koordinator ICW, Mas Agus Sunaryanto. Dan kita juga akan bergabung dengan anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Masinton Pasaribu. Saya sapa dulu narsum saya. Mas Agus, terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Nanti juga kita akan menanti kehadiran Pak Nasir Jamil. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak dulu ada grafik yang berkaitan dengan perbincangan kita hari ini. Ya, ini adalah grafik yang merupakan survei dari beberapa lembaga survei, salah satunya yaitu Indobarometer, di mana kondisi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi rendah, sekitar 50%. Kemudian juga dari survei SMRC, kondisi hukum 33,6% masyarakat menilai masih buruk dan 31,2% menilai baik, begitu. Tidak terlalu signifikan bedanya, tapi tetap kita bisa melihat bahwa sebagian besar melihat pemberantasan korupsi ataupun juga kondisi hukum di negara kita masih relatif rendah. Oke, saya langsung menanyakan ke Mas Agus, mungkin tanggapannya seperti apa, Mas? Apakah Anda setuju juga dengan hasil surveinya? Ya, saya pikir ini kan persepsi dari masyarakat ya, dan masyarakat pasti punya penilaian sendiri terhadap kondisi penegakan hukum, khususnya terkait korupsi. Kalau kita melihat belakangan ini kan seringkali banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan ya, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, kemudian penetapan tersangka kepada calon Kapolri, kemudian sekarang ada revisi Undang-Undang KPK gitu, dan banyak lain gitu, perpres kriminalisasi dan lain-lain. Artinya masyarakat melihat bahwa ada apa dengan negara kita. Jokowi sebenarnya ekspektasi masyarakat kan cukup tinggi. Dia tidak hanya didorong untuk memperbaiki ekonomi bangsa, tapi juga ada harapan terbesar dari Jokowi adalah memperbaiki kondisi penegakan hukum, terutama dengan kasus korupsi gitu. Apalagi sebenarnya kan Pak Jokowi ini kan menjadi salah satu orang yang mendapatkan anugerah Bung Hatta Anti Korupsi Award gitu. Jadi menurut saya ekspektasi masyarakat, terutama khususnya masyarakat sipil yang pro terhadap pemberantasan korupsi, punya harapan yang begitu tinggi terhadap Jokowi. Tapi gitu. apakah kemudian indikatornya hanya karena kegaduhan antara kriminalisasi KPK, kemudian juga kegaduhan di Polri sendiri yang menjadi parameter masyarakat, atau adakah kemudian ukuran lain dari masyarakat? Sebenarnya ini sudah bisa dilihat dari awal. Dari awal ketika Jokowi secara resmi diangkat sebagai presiden berdasarkan pilihan rakyat gitu. Kemudian dia mengangkat menteri. Nah, sebenarnya kita bisa ukur dari janji-janjinya saja sebenarnya. Misalnya soal dia tidak mau ada transaksi politik terhadap penunjukan menteri. Nah, tapi kenyataannya kan berbeda gitu. Banyak menteri-menteri bahkan pada posisi-posisi strategis seperti Kumham, kemudian Jaksa Agung, itu kan punya latar belakang politik gitu. Seharusnya dalam jabatan-jabatan yang sangat strategis seperti ini, dia harus posisi yang netral. Paling tidak harus diisi oleh kaum profesional sehingga dia tidak ada hambatan politik, dan sekarang kan terbukti kasus bansos baca petanya begitu ya. Baik, Mas Agus, saya sapa dulu Pak Masinton Pasaribu. Pak Masinton. Sore Bung Agus. Ya, selamat sore Bang. Baik, Pak Masinton, kalau tanggapan Anda sendiri bagaimana Pak? Jelang 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, tapi dinilai untuk pemberantasan korupsi dan juga kasus hukum, pengelolaan kasus hukum di negara kita ini masih relatif rendah begitu. Tanggapan Anda? Iya, jadi ini kan pemerintahan sedang bekerja. Dalam 1 tahun ini memang ekspektasi publik itu sejak awal pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu ekspektasinya memang sangat tinggi. Memang ekspektasi ini wajar karena memang 10 tahun pada sebelumnya kan rakyat menginginkan sesuatu yang baru dari yang pemerintahan sebelumnya. Nah, maka dalam 1 tahun ini memang ini peletakan pondasinya, ya, penataan ibarat sebuah
saya mengumpamakan gini, dalam 10 tahun makan-makan, terus kemudian yang sekarang ini 1 tahun ini kira-kira cuci-cuci piringnya. Jadi baru mau mulai menata nanti letak gelasnya di mana, piringnya di mana, gitu ya. Terus panci-panci atau yang lain-lainnya itu ada di mana. Nah, ini memang masyarakat yang tadinya berharap tinggi sekali dan berharap bisa semuanya cepat. Nah, ini yang sedang dikerjakan. Jadi dalam menurut 1 Anda tahun ini terlalu dini kemudian Pak Masinton untuk menilai bahwa pemberantasan korupsi masih kurang untuk pemerintahan yang saat ini? Iya, ini kan ini tadi masih cuci-cuci piring terus. Ya 10 tahun kan gitu ya. Nah, tapi kan kita bukan mau menyalah-nyalahkan, bukan. Ini kita cuma kasih gambaran logik aja gitu loh. Nah, jadi ini mulai melakukan penataan-penataan. Penataan-penataan itu bagaimana memperkuat sisi penegakan hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga peradilan. Ini mulai ditata-tata gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam prolegnas umpama pembahasan kayak revisi undang-undang kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain di situ. Nah, ini bagian menempatkan untuk supaya fondasi penegakan hukum kita ini kokoh ke depan itu. Baik, Pak Masinton, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Agus juga, dan pemirsa Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami melalui interaktif atau juga memberikan pesan teks Anda dengan nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, dan Prime Time Talk masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.